Kos lo bagus bro. Ini itu yang pas namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tuh, ini. Sila dari Pancasila. Ini maksud gua. Kenapa? Iya, menghargai ideologi bangsa itu tidak harus dengan banyak ceramah dan nggak harus. Ini dengan gaya-gaya yang soft begini, ini boleh. Dan tidak perlu mengkultuskan yang tidak. Cukup kita hormati, kita laksanakan pasal-pasalnya. Ini bagus nih ini. Jadi lo gini, kan kemarin tuh ada tuh orang yang ngomong jangan nyanyiin lagu Indonesia Raya. Kalau lo stres, katanya kalau lo tertekan menyanyikan lagu Indonesia Raya lebih baik nggak usah. Ada tuh yang ngomong tuh, Ustadz. Gue denger tuh. Ustadz siapa itu? Ya pokoknya yang agak-agak gini itu kan. Ah iya pokoknya. Itu gue nggak habis pikir bagaimana logikanya orang denger lagu itu stres. Itu enggak, apalagi lagu Indonesia Raya. Coba gue bayangin ya, misalnya nih. Kalau ada juga gini, setan dengerin orang baca Quran, ayat suci, stres, kebakar, panas. Kayak gitu kan. Coba misalnya ini lagu bangsaan, coba lu coba. Gini. Kayak nada panggil setan keluar gitu dianggapnya. Gitu? Ya, mungkin begitu maksudnya. Itu wakil ketua MUI loh yang ngomong. Bukan. Siapa itu? Bahasa lama itu loh, Iya, lupa tuh. Iya namanya. itu. Terus di apa istilahnya disambut dengan komentar wakil ketua MUI, Pak Anwar Abbas katanya kalau stres ya jangan dinyanyiin, dia bilang gitu. Lagu Indonesia Raya kita dari kecil nyanyiin. Iya. Belum pernah dengar waktu lagi upacara, lagi kerek bendera kan, itu hikmatnya tuh gitu, menghormat kepada Sang Saka. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan, lalu 4 murid di belakang lagi tepar gini, nggak ada. Kalau ada yang kelajotan, itu bukan karena lagu Indonesia Raya. Belum sarapan. Gua banget itu. Ini loh maksudnya kan banyak hal yang nggak masuk. Tapi katanya udah diralat, bukan diralat, udah diklarifikasi. Dia bilang saya ini WNI. Mencintai NKRI. Tapi lagu Indonesia Raya ini itu loh. Iya, nggak ada hubungannya dia WNI itu, bukan nggak masalah, tapi statement dia itu. Iya, ini kan ada orang ya pandangan agamanya musik haram. Tapi goyang harum. Mungkin itu dianggap musik. Kan gitu. kalau di sekolahan kan nggak musik. Nyanyi, nggak pakai musik. Tapi ada juga yang bilang nyanyi itu haram. Kok nyanyi haram? Iya, ada juga yang pandangan begitu. Jadi kalau Indonesia Raya ada musiknya, dua-duanya haram. Lo gini, kalau lo baca Quran yang ada lagu-lagunya, oh iya ada tajwid. Ada ya tajwidnya, itu termasuk musik nggak? Itu termasuk nada nggak? Nada, iya karena ada. Nah kalau nada, rangkaian nada itu kan namanya kan musik, nyanyian. Iya. Ya itulah, nggak ada telaah yang seperti itu, orang-orang yang mengharam-haramkan itu. Lo baca sholawat, tola'al badru alaik. Iya kan, itu kan bagian dari cara kita mengekspresikan kecintaan pada Nabi. Dengan cara rawi dan sebagainya di musola-musola kita dulu waktu masih kecil, itu rindu kayak gitu tuh Pak. Sama kayak Indonesia Raya, itu ekspresi kecintaan kita pada negara. Diciptakan oleh W.R. Supratman, itu bisa menyatukan. Lu kebayang nggak kalau ada atlet bertanding di event-event internasional lalu menang, terus kita nggak boleh nyanyi Indonesia Raya? Terus gimana dong? Dia di atas, terus dari Nela Karisma, digoyang semua. Yang mungkin dikhawatirkan begitu kerek bendera, ya kan, dikalungi medali, itu misalnya kayak zaman Susi Susanti, begitu lagu Indonesia Raya penontonnya langsung kayak tadi lagi. Ini logika dari mana? Ada lagi Ustadz yang lain ngomongnya katanya hari Minggu itu katanya dasarnya dari menyembah Domingo. Oh, menyembah pizza. Santo Domingo, bukan Domino. Santo Domingo. Nah, makanya orang katanya kalau ke gereja hari Minggu itu sebetulnya dia bukan nyembah Tuhan, nyembah Santo Domingo. Kalau hari Senin nyembah galon kali. Dia ngomong kayak gitu, itu kan menghina agama. Iya betul. Terus yang kedua, makanya kita jangan nyebut hari Minggu, nyebutnya hari Ahad. Jadi kalau Minggu itu karena Santo Domingo. Nah, gitu. Jadi kalau lo nyanyi apa? Kisah sedih di hari Ahad. Belakangnya ad. Nggak nyambung.
Iya. Jadi nggak nyambung. Lu mau kemana? Ke pasar Ahad. Wah ya, kurang pasar Minggu maksudnya. Pasar Minggu. Jalan-jalan yuk. Ini kan malam Ahad. Niat mau jalan-jalan, akhirnya kita Malam terawih. Ahatan yuk. Wah, kurang enak. Film malam Ahad. Wah, nggak ada yang nonton. Pasti film azab. Iya kan? Iya kan? Film malam Ahad, film Itu azab. banyak orang aneh-aneh. Iya, ini apa sih? Apakah itu yang disebut apa itu Wahabi itu tuh kayak gini nih? Kayak gitu, komentarnya banyak aneh. Banyak yang aneh-aneh, terus ada lagi satu lagi. Apa tuh? Katanya nggak boleh sungkem sama orang tua. Wah, ini udah nggak beres ini. Lu sungkem, Iya. sungkem nggak boleh. Pertama, kalau ada orang yang komentar atau yang punya statement seperti itu nggak boleh sungkem, itu satu. Kenapa? Dia pasti lahir dari cangkang telur. Nggak punya orang tua. Gue rasa lahirnya dia tuh pakai pinset. Oh ya, diambil gitu ya? Enggak. Gua rasa dia lahirnya tuh pakai kiriman instan. Jadi digojekin. Ini emaknya nggak boleh sungkem. Kecuali- Katanya gini, nggak boleh nyembah selain Allah. Ya, kan sungkem bukan nyembah. Iya, itu kan niatnya. Iya. Walaupun dia nggak sungkem, walaupun cuma dada, kalau niatnya menyembah juga nggak boleh selain kepada Tuhan kan Iya, gitu. ada gini-gini. Wah itu, Iya. ada main bola. Ya main bola gini-gini. Kan niatnya kan mengapresiasi. Itu orang jemur kasur. Iya gini juga. Jemur spray kan. Orang break dance. Oh iya, niatnya. Iya. Kita sungkem kan mau apa namanya? Menghormati orang tua Menghormati. kita, apalagi ibu kita. Gestur kan? kita tuh apa namanya? Pasrah sama orang tua bahwa kita dibesarkan dengan Kita segala- dilahirin, ibu kita berjuang Iya. gitu kan. Dia sih enak dilahirin pakai serabi, dipancing gitu. Dia sih enak lahirnya di sablon. jadi ya kita kan manusia. Kita kan normal. Punya orang tua. Punya orang yang Ini bahaya kalau misalnya ajaran itu banyak yang percaya. iya. Kalau pas pernikahan gimana? Masa tos-tosan sama orang tuanya? Iya. Ibu, izinkan saya Tos. menikah bapak, restui saya. Tos. Dan adik-adik semua. Tos. Gimana ini? Pernikahannya jadi gak seru. Pernikahannya nggak ada hikmatnya. Aduh. Iya. Terus, Lebaran. wah ini momen penting. Kalau misalnya Lebaran kan kita sungkem zaman kecil, Iya. dapat ceban. Nah, ya kan gitu. Dia itu sedang menutup penghasilan anak-anak kecil. Iya, itu dia tuh. Emang targetnya itu. Targetnya kecil. Masalahnya gini, dia kalau melarang orang sungkem, nah ini problem nih. Suami istri, kalau punya salah, Iya. ya biasanya Biasanya kan kalau sehari-hari Sehari-hari. istrinya yang sungkem sama suami. Ya kan Kan hari-hari karena- biasa kan. hari biasa. Nah kalau kemudian dilarang, Kalau lebaran iya Kak. bisa dilarang. Iya. Istri biasanya kalau punya salah sama suami, dia sungkem. Iya. Tapi karena dia termakan oleh ajaran itu tadi, nggak boleh sungkem. Gini, Papa, aku minta maafnya kali ini tidak dengan sungkem, tapi dengan cara, ya udah, aku kirim GoPay ya. Kok Iya. dulu juga ada tuh, gua nggak tahu tuh kayaknya. Hah? Di mana, di Jawa Tengah atau di Solo atau di mana itu nggak boleh hormat bendera. Hormat bendera kita nggak boleh. Nggak Lu boleh. lagi dikerek nggak boleh. Nggak boleh, merah putih hormat nggak boleh. Itu musyrik mungkin maksudnya. Oh, gua tahu. Apa tuh? Karena merah putih. Karena merah putih. Kalau gambar ijik, Oh iya ya. baliho dihormatin, Bro. Justru, oh iya itu zaman FPI masih ada. Iya. Bukan cuman bendera, baliho dihormat. Baliho, ada gambarnya, ada fotonya. Wah, pada nyembah baliho. Dan mungkin karena bendera Indonesia. Nah, terus Ada bendera negara lain juga Dihormatin dibawa-bawa, juga. ditenteng-tenteng. Nah, makanya. Jadi ini sebetulnya kekacauan kita nih. Sungkem. Ini yang problem ini yang diajari kebangsaan kita loh. Iya, lu tradisi sungkem itu kan tradisi penghormatan pada yang tua. Nah ini. Pada orang tua, istri sama suami, suami sama istri gitu kan. Kan kalau suami istri kan sungkem kan bukan cuma lebaran. Loh, kapan lagi? Sering dong. Oh iya, betul. Tiap malam Jumat sungkem. Bukan sungkem yang itu. Itu sungkem 70-1. Nah, kan itu sebenarnya tradisi penghormatan. Iya. Lo sama bapak lo bikin salah hari-hari. Sopan santun. Sopan santun. Itu adat budaya kita. Dan itu sangat apa ya,
udah nggak bisa dibilang sangat Jawa, tapi itu sangat Indonesia. Iya. Kalau mereka nggak punya adab sih biarin aja, jangan ngajarin sama yang lain. Oh iya ya, kalau memang dia nggak punya tradisi sungkem, mungkin di negara dia yang dulu mungkin orang ini, ya udah terima aja oleh dia, jangan ajarin orang lain. Dia lebaran nih. Misalnya di rumahnya kadang nggak boleh sungkem, pakai bola. Maafin Pak ya. Ya. Kok jadi malah futsal? Ini kan bukti bahwa orang itu meletakkan dirinya, maksudnya meletakkan dirinya, gue salah nih, maafin gue. Itu kan salah satunya dengan bukan sujud, bukan. Iya, enggak lah. Dia yang gini, ngebedain sungkem sama sujud ibadah saja dia nggak bisa. Oh ya kan, iya, kan betul. yang nggak boleh tuh bersujud dalam konteks ibadah pada selain Tuhan. Iya. Pada manusia ya? Pada manusia. Kalau sungkem sama emak, sungkem sama bapak kita. Itu kan niatnya adalah kita menghargai. Tapi ada tuh ya. Ada kok. Gua nggak tahu siapa tuh, ada ustadz yang sangat sungkem. Apa tuh? Sukar mingkem. Agak gimana, ada tuh, gua nggak tahu. Di luar negeri tapi itu. Iya. Itu kalau main catur susah tuh. Kan susah, kalau catur kan mikirnya sambil mingkem, susah tuh ketawa. Oh iya. Dia nyengir. Dan itu kalau itu main catur, musuhnya juga susah nebak langkahnya. Kenapa? Kan kadang-kadang kalau catur tuh ngeliat gesturnya, kayaknya takut ya. Ini orangnya senyum terus. ini pemberani nih. Bisa menang terus itu. Iya, menipu. Dan orangnya kelihatannya happy terus kan? Senyum terus. Nah, gue ngebayangin ya. Tapi dia nggak bisa, dia tuh hanya bisa naik motor Matic. Kenapa? Nggak bisa naik motor Trail kopling. Gitu. Oh nggak bisa, kenapa? Nggak bisa masukin gigi. Oh iya. Tadi dari orang yang tidak melarang, itu kayaknya guru deh, melarang muridnya hormat, ya kan? Lalu ada yang bilang udah kalau nggak mau nyanyi Indonesia Raya, nggak usah lah. Kalau saya mendingan diam nggak usah nyanyi. Ini apa ini? Ini baik-baik saja nggak nih? Nah gini, ini problem ini seringkali ini anak-anak muda terutama ya, ketika dia ngaji dia dikasih pertanyaan yang membenturkan kecintaan dia pada Indonesia dengan agama. Ini kayak kita suruh milih memihak kepada ibu atau kepada istri itu. Ya kan gitu kan? Iya benar. Mirip itu kan? Mirip kayak gitu. Seolah-olah ini saling berbenturan. Lu mau Pancasila, ikut Pancasila, ikut Quran, gitu loh. Ini aneh nih. Saling berbenturan, padahal kan nggak gitu. Dan ini beda. Ini tatarannya beda. Satu kitab suci. Yang kedua nggak saling bertentangan dua-duanya. Saling melengkapi malah. Iya. Jadi kalau lo ikut Pancasila dan sekaligus ikut Quran, sama pas. Blok sama. Kompatibel sama. Gitu loh. Tapi mungkin itu karena ketidaktahuan dia tentang ideologi ya. Dia nggak punya ideologi tuh kayak gitu. Makanya perlunya tes wawasan kebangsaan. Kalau lu kan sekarang ini katanya mau ada rencana tuh. Menak Gus Yakut mau membuat tes wawasan kebangsaan buat para penceramah. Wah, ini nih. Keren. Dan yang paling penting itu mungkin ada nih, walaupun tentu nggak semua. Ada itu pelatihannya selain ini pelatihan, kalau tadi kan tes ya. Tes ya. Sebelum tes ada pelatihan. Pelatihan memirit amplop. Oh ini segini. Hafal. Bentuknya segini. Iya, misalnya dia mau nyumbang. Oh kan diamplopin dulu, dia mau nyumbang misalnya. Oh ini segini nih. Itu juga keterampilan. Oh itu Gus Yakut ada rencana itu. Jadi memang ustadz atau katakanlah penceramah agama yang membuat distorsi pemahaman kita terhadap budaya kita hari-hari, ini yang harus ini bahaya buat bangsa ini, bahaya. Lo bayangin lo, hormat bendera nggak boleh, nanti nyanyi Indonesia Raya nggak boleh. Terus nggak ada tumbuh kecintaan pada tanah air. Betul. Dan orang-orang ini tidak pernah membahas Pancasila. Iya. Targetnya apa? Targetnya kalau lo nggak tumbuh kecintaan pada Indonesia, nanti orang lain ngambil tanah lo, lo nggak ada pembelaan. Itu targetnya. Karena udah nggak sayang lagi. Nggak pada cinta lagi. Iya. Nah, ini bahaya. Maka gua pribadi itu mendukung tuh kalau ada tes wawasan kebangsaan kepada katakan ustadz atau siapapun lah yang punya potensi menyebarkan paham-paham. Sambil nunggu kan tes antri kan. Ustadz kan banyak kan antri, sambil nunggu main catur dulu. Haram. Ada yang haram. Kata Pak Somad. Catur haram. Daripada kalian ini main catur itu
menghabiskan waktu dan menghabiskan Kan waktu itu haram. nunggu Pak Somad. Kita lagi nunggu. Kalian tidak tahu itu menghabiskan waktu. Lebih baik diem. Habis juga sih waktunya. Kenapa haram? Hah? Karena ada makan itu. Makannya nggak baca Bismillah kali. Oh. Kalau makannya kita baca doa dulu. Karena itu ada kuda jalannya L. Harusnya? Nah, kuda kan nggak L, kuda itu M. Dan lompat. L itu singkatan. Apa? Lari. Maka itu haram, bikin pusing. Oh. Iya kan? Jadi yang bikin pusing tuh haram. Minum minuman keras. Haram. Bikin pusing. Kenapa? Minuman itu haram. Oh. Itu gara-gara itu. Karena Merusak pikiran. oh, kenapa berjudi Juga haram. Ini kenapa kita bahas Rhoma Irama? Jadi apabila ustadz-ustadz atau siapapun yang punya paham menyebarkan, mungkin juga termasuk pendeta dan sebagainya, Iya. itu oleh Kemenak difasilitasi untuk bukan tes kali ya, Iya, mungkin pokoknya, sebelum tes kan harus belajar dulu. Kan Kan lu kebayang kan kalau misalnya para ustadz yang kayak gitu tuh belajar PMP lagi itu. Oh iya. Iya kan? Dia diri. Ya, berdiri. Pancasila. Iya. Gitu ya. Mungkin ada juga yang gini, Pancasila. Ada juga ya, enggak mungkin. Mungkin ada gitu. Itu siapa itu kesini yang pakai baju putih-putih sering ngamuk-ngamuk? Ada apa? Kan gitu. Ini mau dapat sertifikatnya? Ya mau, saudara. Kan gitu. Ya udah sini apalin Pancasila. Bener nih, bener. Dia mulai di kampanye. Ayo, satu apa? Pancasila. Ya, bagus. Yang kedua, bakar. Jangan. Maaf. Masih kebiasaan. Ini penting nih. Atau ada satu lagi tuh yang rambutnya merah gitu kan. Oh. Iya, kan gitu kan suaranya kan. Suaranya bener-bener. Coba Mas siapa namanya? Bahar ya? Sini. Serak-serak becek suaranya. Buset. Kayak musim hujan. Coba kalau tadi udah Pancasila, sekarang coba jelaskan. Kapan ya kan Indonesia merdeka? Antum nanya saya. Saya ini cucu kesekian. Jangan nanya yang susah-susah. Ternyata dia nggak tahu.